Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu wali murid, juga para anak-anak calon peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Welahan, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita, memberikan tauladan pada kita sejak zaman jahiliyah sampai pada zaman ilmiah. Bapak dan Ibu wali murid beserta anak-anak didik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian semua anak-anak senang ya, telah lolos menjadi peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Welahan yang tercintai dan yang kita banggakan ini. Sebelum kami bicara panjang, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Hadi Sugeno, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Welahan ini. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat baik ini, Bapak akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu saja anak-anak semua belum kenal ya yang namanya MPLS, karena memang untuk sekolah dasar atau di SD MPLS itu belum ada. MPLS itu diselenggarakan di tingkat SMP. Dan hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020 ya, MPLS diselenggarakan SMP seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ini ada di seluruh Indonesia anak-anak. Jadi berbahagialah hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan yang skalanya ini adalah skala nasional. Dan tentu saja kegiatan MPLS ini sangat berarti, sangat terkesan. Sayangnya kegiatan ini yang seharusnya datang ke sekolahan bertatap muka, berkumpul dengan teman-teman, namun untuk tahun ini benar-benar penuh keprihatinan, sehingga kita tidak bisa berkumpul, ketemu dengan teman-teman, dan penyelenggaraan MPLS ini bisa berlangsung hanya melalui internet atau melalui video ini. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bersama anak-anak, untuk Kabupaten Jepara pandemi corona atau pandemi COVID sudah sangat memprihatinkan, sehingga berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas, juga surat perintah dari Bapak Bupati Jepara, semua kegiatan pendidikan khususnya di Kabupaten Jepara tidak diizinkan untuk datang berkumpul di sekolah. Ini masalahnya, sehingga dengan sebetulnya ini dengan berat hati ya, kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak, tetapi karena keadaan ya apa boleh buat. Meskipun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan MPLS ini. Anak-anak semua, kegiatan MPLS ini nanti diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut.
Mungkin anak-anak kemarin kalau tidak salah hari Sabtu itu sudah mendapatkan sosialisasi ya oleh Bapak Ibu guru, juga mendapatkan kiriman jadwal tentunya anak-anak sudah baca, dan itu berlangsung mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 12. Anak-anak ikuti semua kegiatan ini dengan baik, sebab kalau kalian nanti tidak mengikuti dengan seksama, tidak mengikuti dengan benar-benar, bisa jadi anak-anak nanti tidak lulus. Kalau tidak lulus mengikuti kegiatan MPLS tahun ini, maka konsekuensinya tahun depan anak-anak juga harus mengulang itu. Jadi kemarin ketika kami, Bapak Kepala Sekolah beserta para panitia penyelenggara berkoordinasi, dari panitia menyelenggarakan kegiatan ini ada jadwalnya, ada jam-jamnya, ada materinya, dan ada kuisnya. Nah, kuis itu digunakan nanti sebagai bahan evaluasi bagi kalian semua. Oleh karena itu anak-anak, pesan Bapak, ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius, sehingga nanti pada akhir kegiatan semua mata pelajaran atau materi akan ada pertanyaan atau kuis yang itu nanti diisi, itu merupakan penilaian kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Gitu ya anak-anak ya. Baik, Bapak lanjutkan. Kami tadi di depan singgung bahwa kegiatan MPLS itu kalau tahun-tahun tidak ada pandemi corona atau COVID-19 itu, semua anak-anak datang ke sekolah dengan mengenakan seragam lama, tentunya seragam SD digunakan, kemudian datang ke sekolah pukul 7 apel. Nah, di apel itulah kita saling kenal, saling tatap muka dari beberapa teman yang dulunya tidak pernah kenal, maka di hari itu saling berkenalan. Mengasihkan memang ketika ketika kalian datang kumpul-kumpul dengan teman-teman di suasana yang baru, dengan kondisi yang baru, tentu menyenangkan. Ya, tetapi apa boleh buat, kan memang tahun ini keadaan darurat, sehingga mau tidak mau kita mengikuti kegiatan ini dari rumah. Kalian mengikutinya dari rumah, tetapi jangan mengurangi semangat kalian. Itu anak-anak. Selanjutnya nanti ketika anak-anak sudah selesai mengikuti kegiatan ini, lakukanlah sesuai dengan petunjuknya. Ya, kalau kemarin Bapak lihat itu di jadwalnya ada absen pagi, itu wajib. Ya, untuk tekniknya nanti Bapak dan Ibu-ibu yang akan menuntun kalian. Kemudian ada sesi istirahat. Selanjutnya ada sesi penutup dan dilanjutkan dengan sholat. Nah, pada saat penutup dan sholat itu ada doa bersama. Kemudian sholatnya nanti kalian juga menjalankan sholat atau ibadah sesuai dengan agama kita. Itu anak-anak. Kami lanjutkan anak-anak. Tadi juga Bapak singgung bahwa ketika kalian masih duduk di SD belum ada yang namanya MPLS. Nah, di SMP inilah MPLS kita laksanakan. Kira-kira apa sih tujuan dari MPLS? Ada yang sudah tahu? Iya, sebetulnya banyak sekali anak-anak tujuan diselenggarakannya MPLS itu. Tapi Bapak akan sampaikan yang singkat saja. MPLS dilaksanakan itu bertujuan antara lain, satu, Bapak ngepek ya, boleh ya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan suasana baru bagi anak-anak yang dulunya dari beberapa penjuru sekolah SD, 6 tahun di sekolahan SD, sekarang datang ke SMP, kalian akan mengenal lingkungan yang baru. Itu yang pertama.
Yang kedua, membantu siswa baru untuk beradaptasi. Di SMP ini banyak tempat-tempat, banyak teman baru. Nah, kalian diharapkan dengan adanya kegiatan MPLS ini supaya beradaptasi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan motivasi atau semangat yang baru. Tentu saja, sekolah yang baru, pakai seragam yang baru, pakai sepatu yang baru, minyak wangi yang baru, akan tumbuh semangat yang baru pula. Betul kan anak-anak? Iya. Berikutnya, mengembangkan interaksi, saling sapa menyapa, saling kenal. Jadi ada interaksi yang positif bagi semua siswa. Ya. Kemudian masih banyak sebetulnya, masih banyak ya. Menumbuhkan perilaku juga yang positif. Dengan kenal lingkungan yang baru, dengan semangat yang baru, maka timbullah perilaku positif. Dengan perilaku yang positif ini membangun kita menjadi siswa yang teladan. Maka berbahagialah anak-anak, kalian bisa masuk di SMP 1 Welahan ini, jadilah siswa yang teladan. Kalau tidak, waduh, ketinggalan nanti. Ya, karena percaya, Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Welahan ini adalah Bapak Ibu guru yang penuh dengan semangat dedikasinya. Dedikasi tinggi dan loyalitas tinggi dalam rangka membangun generasi muda, termasuk anak-anak ini, untuk menjadi anak-anak bangsa yang hebat, menjadi anak bangsa yang cerdas, menjadi anak bangsa yang beriman dan bertakwa. Itu anak-anak. Jadi bersenanglah, bersyukurlah. Dengan senang dan bersyukur, kalian menjadi semangat, menjadi pelajar yang hebat. Ya, karena SMP Negeri 1 Welahan adalah favorit untuk kalian. Betul ya? Iya. Anak-anak, perlu diketahui betapa sedihnya teman-teman kalian yang tidak berhasil masuk di sekolah ini. Benar-benar sedih sekali. Dengan harapan yang tinggi ternyata tersisih. Andai kata itu, kalian bagaimana? Sedih tentunya kan? Iya. Itu dialami oleh teman-teman kalian yang tidak masuk karena zonasinya, karena prestasi nilainya tidak bisa tercover atau tidak bisa menembus dinding SMP itu, sehingga betul-betul kecewa, menyedihkan. Nah, untuk itu anak-anak, kalian yang sudah benar-benar menjadi warga SMP Negeri 1 Welahan, menjadi siswa SMP Negeri Welahan, maka bangun disiplin, bangun semangat, sehingga menjadi pelajar yang teladan. Saya yakin dengan kemauan yang keras, anak-anak akan berhasil. Itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian MPLS itu diselenggarakan di seluruh sekolah SMP se-Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang ini ada dasarnya. Dasar penyelenggaraan kegiatan MPLS ini adalah surat edaran dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Jadi itu ada dasarnya anak-anak. Tidak hanya nganggo karepe dhewe, enggak. Ada dasarnya. Yang pertama itu surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, surat edaran juga dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Yang ketiga, surat edaran juga dari namanya MKKS, ya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Jepara. Yang keempat, dasarnya adalah kalender pendidikan
Jadi setiap awal tahun pendidikan, maka untuk SMP itu selalu mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi dasarnya ada tadi, ya ada kaldik namanya, kalender pendidikan. Itu anak-anak. Nah, kemudian mungkin anak-anak juga sudah diberikan informasi oleh Bapak Ibu Guru materinya. Tentu anak-anak jangan lupa, tidak lupa ya tentunya. Materinya apa saja? Banyak materi ternyata. Kalau tidak salah ada berapa ya? Ada 7 ya? Ya, ada 7 materi yang harus anak-anak ikuti nanti. Semua materi itu nanti terangkum, disajikan oleh Bapak Ibu Guru dengan mengasihkan. Ya, misalnya tentang tata krama, etika, budaya, tentang tata tertib, ya, tentang apa ya? Pendidikan karakter. Nah, anak-anak berbicara tentang karakter, anak-anak tentu sering melihat ketika diajak jalan-jalan sama bapak atau ibu, melihat anak-anak remaja di pinggir jalan, tidak hanya remaja, masih di bawah umur karena mungkin usianya sama dengan kalian, menenteng gitar kecil, kemudian rambutnya dipotong dengan pola panjang dan acak-acakan, pakai kaos hitam, celana hitam, dan tidak pernah mandi. Banyak sekarang itu. Apa itu anak-anak namanya? Anak-anak pang. Itu karakter mana yang dipakai? Karakter anak Indonesia bukan itu. Karakter anak Indonesia adalah anak-anak yang bersih, rapi, intelektualnya tinggi. Kalau anak-anak perhatikan itu, anak-anak mengerikan. Tidak pernah mandi, mungkin sebulan. Kadang di lampu merah dia minta-minta. Ya, terus dia kumpul anak putra, anak putri. Waduh, mengerikan sekali. Nah, karakter-karakter itu tidak ada bagi kita. Ya, dan jauhkanlah itu pada diri kita. Indonesia membangun karakter yang baik, membangun anak-anak yang berwawasan Indonesia yang indah, nasionalis, agamis. Ya, itu karakter yang harus kita miliki. Bukan seperti itu. Itu anak-anak. Jadi sangat mengerikan itu. Masa depannya tidak ada. Anak muda seperti itu terus jadinya apa? Itu sudah jadi penggembel, itu jadi pengemis, mengerikan. Ya, itu. Kemudian lagi ada disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, nanti ada bagaimana cara belajar yang efektif. Bagaimana cara belajar di masa pandemi corona ini. Ya, itu nanti akan diajarkan. Yang jelas anak-anak, untuk proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi corona ini, kita tidak bisa bertatap muka. Semuanya kegiatan pembelajaran melalui daring namanya, melalui video ini. Ya, semuanya, kecuali besok kalau waktunya sudah aman, kemudian ada surat edaran yang mengizinkan sekolah-sekolah dibuka kembali, anak-anak bisa datang ke sekolahan, bertatap muka, kemudian belajar seperti biasanya. Tetapi untuk masa ini belum bisa anak-anak. Kita tidak tahu entah berapa lamanya, kita hanya berharap dan berdoa, mudah-mudahan yang namanya virus corona ini segera lenyap dari bumi Indonesia, khususnya di Kabupaten Jepara, lebih khusus untuk di wilayah Kecamatan Melahan. Sehingga dengan hilangnya corona, kita menjadi tidak was-was dan secepatnya anak-anak bisa datang ke sekolahan, kenal dengan bapak ibu gurunya langsung, dengan teman-temannya langsung, dan bisa jajan di kantin tentunya. Betul ya? Iya. Nah, anak-anak,
Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Kepala Sekolah secara resmi membuka kegiatan MPLS ini pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyelenggaraan kegiatan MPLS secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru materi-materi apa saja dan kegiatannya macam apa saja, itu nanti kita tunggu lebih lanjut. Nah, sebelum Bapak akhiri, pesan Bapak kepada anak-anak semuanya, meskipun tadi di depan atau di atas sudah Bapak singgung, Bapak ulangi lagi, setelah anak-anak menjadi murid SMP Negeri 1 Welahan, maka yang penting besok dan sekarang tata tertib nomor 1, yaitu bangunnya, sholatnya atau ibadahnya, belajarnya, taatnya kepada orang tua ditingkatkan. Ya, setuju? Iya. Menghormati sesama teman, menghormati kedua orang tuanya, itu penting. Harus dirubah mulai dari sekarang. Tata kramanya, bicara dengan orang tuanya, dan besok ketika ketemu Bapak Ibu Guru, bicara dengan Bapak Ibu Guru juga pakai tata krama yang baik. Pesannya, kalau anak-anak bicara dengan Bapak Ibu Guru atau dengan orang tuamu di rumah, kalau tidak bisa menggunakan bahasa kromo inggil, pakailah bahasa Indonesia. Jangan sekali-sekali bicara dengan Bapak Ibu Guru ngoko, Pak kue harap nyang ndi? Pak Guru tidak mau menjawab. Karena itu bukan karakter atau budaya anak Jawa, khususnya anak Kali Ujang. Bapak mau kemana? Kalau tidak pakai bahasa kromo, pakailah bahasa Indonesia. Bapak mau kemana? Nah, itu yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti kegiatan ini dengan baik, sesuaikan dengan jam waktunya, yang biasanya jam 7 baru bangun tidur, mulai hari ini dan seterusnya jam setengah 5 atau jam 5 sudah bangun tidur, kemudian mandi, sholat subuh, mengikuti kegiatan. Kalau besok sudah sekolah, tatap muka ke sekolahan, berangkatnya dari rumah pagi sehingga tidak ada yang namanya terlambat. Ya, jadi ada perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan HP kalian ini hanya untuk mengikuti kegiatan MPLS dari pukul 7 sampai pukul 12. Setelah itu dimatikan. Jangan dilanjutkan untuk bermain game. Stop dulu gamenya. Stop. Game itu mengganggu kita. Ya, tidak mendidik tetapi merusak daya pikir dan nalar kalian. Maka pesan Bapak, gunakan dari pukul 7 sampai pukul 12. Nanti ada jeda atau jam istirahat, dimatikan sesuai dengan jadwalnya. Setelah itu dihidupkan lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Sehingga kalau anak-anak bisa menggunakan jam yang betul dengan efektif, tidak menyia-nyiakan, maka pulsa kalian atau kuota kalian tidak akan terserap banyak. Karena kami hitung-hitung, Bapak hitung-hitung dengan panitia, ketika kalian menggunakan HP ini untuk mengikuti kegiatan dari pukul 7 sampai pukul 12 dan ada waktu istirahat dimatikan, paling-paling hanya memakan biaya 5.000 sebagai pengganti uang jajan kalian. Setelah itu jam 12 dimatikan. Tetapi kalau anak-anak tidak mematikan, dilanjutkan dengan game sampai jam 3, jam seterusnya, itu yang menyerap pulsa banyak. Karena Bapak Kepala Sekolah dan Panitia sudah mencoba
Jadi kegiatan ini tidak memakan pulsa banyak. Yang banyak itu ketika anak-anak main game, mendownload, itu menyerap pulsa yang banyak. Ini perhatikan betul. Ya, sehingga kalian bisa menghemat kuotanya. Setelah kegiatan, matikan. Besok dinyalakan lagi pas kegiatan. Gitu ya. Itu namanya tertib, taat peraturan. Coba praktekkan yang sederhana ini. Gamenya disisihkan, dibuang, karena game tidak penting. Bapak pernah menyita HP ketika anak-anak datang ke sekolahan membawa HP. Padahal waktu itu sudah diingatkan dilarang membawa HP. Tapi ada anak yang memaksa, akhirnya kami sita. Dan tidak kami izinkan diambil. Tidak, karena memang merusak. Nah, ini pesan untuk kalian. Ya. Yang terakhir, seperti yang tadi Bapak sampaikan, jadilah anak-anak yang baik untuk dirinya sendiri, baik untuk temannya, baik untuk keluarganya, dan baik untuk sekolahnya. Itu ya. Akhirnya selamat mengikuti kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan anak-anak sehat, bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dari pukul 7 sampai pukul 12 berturut-turut selama 3 hari. Betul ya, 3 hari ya? Iya. Terima kasih atas perhatian kalian, dan akhirnya kami undur diri. Semoga sukses, selamat untuk mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.